Masih bersama kami tentunya di Speak After Lunch. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai tuberkulosis atau TBC. Saya ke Dokter Rina. Untuk saat ini upaya percepatan eliminasi TBC sendiri bagaimana, Bu? Ya, jadi begini, memang kita negara Indonesia ini merupakan salah satu negara yang berkomitmen untuk mencapai TB strategi targetnya tahun 2030. Nah, untuk percepatan eliminasi ini yang kita perlukan sebenarnya adalah ada inovasi gitu ya. Jadi kita harus melakukan suatu kegiatan yang inovatif dan itu harus dilakukan secara komprehensif. Karena sebenarnya upaya-upaya penanggulangan TBC di Indonesia ini sudah tidak kurang-kurang menurut saya. Nah, salah satu yang saat ini kebetulan saya terlibat di dalam kegiatan tersebut yang kami lakukan di Yogyakarta itu adalah Zero TB Yogyakarta. Dengan kegiatan ini kami melakukan inovasi menemukan pasien secara aktif menggunakan mobil ronsen. Jadi kita secara aktif bergerak dari desa ke desa gitu mengumpulkan masyarakat, kita screening gejala, kemudian bagi yang memang dan juga screening dilakukan ronsen di tempat dan itu gratis untuk pasien-pasien. Dan ternyata dengan kegiatan seperti ini itu kita menemukan cukup banyak, saya angkanya tidak ingat, tetapi kasus-kasus yang semula mereka tidak berobat ke puskesmas atau ke rumah sakit itu kita temukan. Nah, ini tentunya akan menjadi suatu hal yang sangat penting karena kita menemukan pasien, kita obati sehingga sumber penularan ini bisa kita cegah untuk penularan yang selanjutnya. Oke, gitu. Nah itu upaya inovasi yang ya salah satunya kegiatan inovatifnya langkahnya, seperti itu. Baik, Ya. Dokter, ini bagaimana cara kita untuk mencegah demografi dari stunting ini, di mana kita tidak ingin bahwa saat ini kan keluarga muda mungkin yang belum mengetahui tentang stunting atau masih minimnya edukasi begitu, seperti apa, Dokter? Monggo. Ya, jadi memang pengetahuan itu penting. Jadi banyak sekali orang-orang yang sebetulnya dia mampu, punya makanan, fasilitas ada, tapi gara-gara dia tidak mengerti, akhirnya dia tidak memberikan asupan makanan yang sifatnya gizi seimbang. Ini menjadi masalah itu di negara kita. Oleh karena itu BKKBN ini membuat tim pendamping keluarga namanya. Jadi tim pendamping keluarga ini yang mendampingi keluarga itu ada dari PKK, ada bidan, kemudian ada juga penyuluh KB. Kita membuat 600.000 orang tim pendamping keluarga. Saya berharap bisa mendampingi mereka yang hamil, yang mau hamil, yang baru saja melahirkan. Jadi di Indonesia itu ada 2 juta orang nikah setahun. Saya sediakan 600.000 tim pendamping keluarga. Harapan saya semua terdampingi, ya, supaya tidak ada satu orang pun yang menikah baru kemudian dia mau hamil tapi anemia, misalnya begitu. Nah ini karena penting karena mencegah stunting baru ya, munculnya stunting baru. Saya kira program ini adalah program untuk supaya kita lebih ke hulu sedikit. Karena kalau kita ngejar anak stunting, waktunya terbatas banget. Jadi kita punya waktu 1000 hari sampai umur 2 tahun gitu. Sehingga ketika kita ketemu anak stunting sekarang, kemudian kita usulkan program pemerintah, padahal program pemerintah kalau diusulkan sekarang turunnya tahun depan itu anaknya sudah lewat waktunya tuh. Nah, oleh karena itu akan sukses menurunkan angka stunting kalau kita sukses mencegah lahirnya stunting baru. Nah, saya kira itu sekaligus kerjasama dengan IDAI tadi Bu Dr. Rina ini ya, bagaimana ketika tidak stunting harapannya juga daya tahannya tubuh bagus sehingga juga tidak mudah TB. Begitu juga sebaliknya kalau TB-nya ditekan, ini programnya Bu Dr. Rina bagus, active case finding ini luar biasa. Harapannya kalau dia tidak TB juga akhirnya tidak stunting. Saya kira ini program yang sama-sama bisa dikolaborasikan lah di tingkat grassroots, apalagi ada mobil kelilingnya untuk menemukan kasus secara aktif. Ini luar biasa. Kebetulan BKKBN juga aktif juga menemukan kasus stunting melalui Posyandu ya. Pengukuran. Itu gimana tuh mekanismenya untuk menemukan stunting di Posyandu sendiri tuh? Iya. Rutin berarti dilakukan. Harus rutin tiap bulan harus diukur. Kemudian BKBN juga membuat poster kerjasama dengan NGO untuk membuat poster yang ditempel di rumah-rumah itu. Tapi posternya ini sekaligus untuk mengukur tinggi badannya. Ya, poster tentang stunting, tapi kalau dia berdiri di poster itu ketahuan stunting atau tidak. Karena ini keren toh, jadi kan tidak harus dibawa ke puskesmas,
udahlah berdiri aja di dinding itu coba. Oh ternyata ini stunting. Gitu. Jadi mencari cara yang mudah. Oke, nah upaya yang nantinya akan dilakukan oleh BKKBN sendiri untuk pencegahan dan penanggulangan ke depannya ini, yang kita tahu bahwa target dari Presiden Jokowi juga stunting mencapai penurunannya 14% begitu ya targetnya di tahun 2024, seperti apa Pak Dokter Hasto? Ya intinya begini, intinya kan harus tepat sasaran. Ya, nah sekarang ini kan apa? Bantuan kan dari banyak, dari kementerian lembaga banyak itu. Kadang-kadang dianggap ini belum fokus, belum mengerucut ya kepada satu titik sasaran. Maka pemerintah ini untuk mempercepat penurunannya dengan apa? Namanya konvergensi. Konvergensi itu mengerucutkan. Semua kekuatan itu dikerucutkan untuk menuju kepada sasaran. Nah, kemudian jangan lupa sasaran ini butuh data, by name, by address. Nah, insya Allah kalau kita bisa mengerucutkan kekuatan menuju satu titik sasaran yang tepat, maka kita itu dengan keterbatasan kemampuan finansial yang ada, itu kita bisa menurunkan stunting sampai 14%. Kira-kira seperti itu. Baik, itu harapan kita semua ya. Tentunya saya sekarang kembali ke Dr. Rina Triasih, PhD. Untuk saat ini sama juga dengan pertanyaan yang saya berikan kepada Dr. Hasto Wardoyo, upaya apa saja yang sudah dan akan dilakukan dari IDAI sendiri untuk pencegahan dan juga penanggulangan anak dengan tuberkulosis dan stunting ini? Ya, jadi kami ini dalam rangka Hari Tuberkulosis, Hari TBC sedunia yang jatuh pada tanggal 24 Maret, ini IDAI sebagai organisasi profesi melakukan kegiatan yang namanya Pekan TBC Anak. Jadi dalam satu pekan itu antara tanggal 21 sampai 28 Maret kita melakukan berbagai kegiatan, ada webinar untuk para dokter spesialis, dokter umum, untuk awam, kemudian juga ada kegiatan ini salah satunya yang screening TBC pada anak-anak stunting ini juga. Nah sebenarnya screening TBC pada anak stunting ini bagi kami ini juga, kalau tadi Dr. Hasto menyampaikan perlu suatu upaya yang konvergensi begitu ya. Kami melihat bahwa stunting dan TBC itu perlu peran multisektoral, peran seluruh lapisan masyarakat, dan di sini organisasi profesi dan juga Zero TB Yogyakarta yang diinisiasi oleh para akademisi dari Universitas Gadjah Mada. Artinya kami ingin menunjukkan bahwa ini tidak hanya harus dari orang-orang dari birokrat dan sebagainya, tapi organisasi profesi, akademisi itu juga bisa bersama-sama untuk menginisiasi suatu kegiatan yang terintegrasi. TB dan stunting merupakan masalah utama sekarang di Indonesia. Baik. Kenapa tidak kita satukan? Baik, gitu. harus bersatu menjadi kerjasama kolaboratif begitu ya Bu. Betul. Nah, terakhir ini himbauan closing statement dari Dr. Hasto Wardoyo terlebih dahulu kepada pemirsa tentunya untuk disampaikan terkait tuberkulosis dan stunting pada anak. Silahkan. Ya, jadi saya kira kolaborasi seperti yang disampaikan Dr. Rina tadi, kebetulan TB dan stunting ini punya ciri-ciri faktor sensitif yang agak mirip ya. Jadi faktor jauhnya itu agak mirip. Seperti rumah yang kumuh, sanitasi yang kurang bagus, mungkin pendidikan, kemiskinan itu sama. Oleh karena itu harus melakukan satu pentahelik ini harus digalang bersama antara yang mengejar zero TB, kemudian juga yang mengejar percepatan penurunan stunting. Jadi saya kira kunci di situ ketika pemerintah kerjasama dengan swasta, perguruan tinggi dan masyarakat, pentahelik ini terjadi dengan baik, maka insya Allah akan TB juga menjadi teratasi dengan baik, kemudian stunting juga bisa turun dengan cepat. Baik. Selanjutnya Ibu. Ya, saya melanjutkan dari Dr. Hasto. Jadi sedikit saja Ibu. Momentum ini adalah dalam rangka Hari TBC, tetapi harapannya setelah ini tindak nyata yang perlu kita lakukan, kita harus memikirkan apa yang benar-benar bisa kita lakukan. Baik, terima kasih Dokter Rina dan juga Dokter Hasto. Sama-sama. Tengah berbincang bersama kami di sini. Pemirsa, stunting dan tuberkulosis ini tentunya bukan lagi persoalan klasik yang tidak bisa diatasi. Butuh kerjasama kolaboratif antar semua pihak, di mana semua bisa beresiko dan semua bisa mencegahnya. Saya Adisa Rizkia dan segenap kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.